Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Setiawati Dewanti. Saya salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam mata kuliah Ekonomi Kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang layanan kesehatan dan ekonomi mikro. Kali ini ekonomi mikro yang kita bahas adalah pasar kompetitif sempurna pada pelayanan kesehatan. Mungkin saya recall sedikit ya, persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini sebuah model abstrak yang biasanya mencakup beberapa asumsi. Nah, yang akan kita bahas kali ini, kita akan membahas 4 asumsi yang akan melibatkan tentang utility dan maksimalisasi keuntungan. Jika salah satu asumsi itu akan dilanggar, maka perusahaan dan juga pasar tidak akan berperilaku seperti yang diprediksi pada model pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar kompetitif sempurna untuk penerapan di industri perawatan kesehatan. Banyak yang berasumsi bahwa karakteristik ini untuk perawatan kesehatan tidak sesuai di karakteristik persaingan sempurna. Padahal kita lihat ya, status nirlaba perusahaan medis. Dia mencari atau dia sebagai penyedia layanan kesehatan mungkin tidak mencari keuntungan ekonomi secara maksimal. Karena di perusahaan medis fokusnya adalah social benefit. Kalau pelayanan kesehatan itu fokusnya pada maksimisasi menjadi monopoli, itu tidak akan bisa. Maka kita bilang bahwa industri perawatan kesehatan sesuai dengan karakteristik untuk pasar persaingan sempurna. Dan lisensi ini biasanya menciptakan untuk penghalang bagi dia masuk dan mengurangi persaingan. Nah, lisensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ini untuk bisa melindungi konsumen, dan ini yang biasanya menjadi penghalang para pasar pelayanan kesehatan masuk di pasar industri industri perawatan kesehatan. Konsumen biasanya kekurangan informasi yang sempurna karena harga dan aspek teknik pelayanan medis kadang-kadang tertutup atau kadang-kadang tidak diinformasikan secara sempurna. Karena ada suatu kode etik dari dokter maupun pelayanan kesehatan, dokter biasanya berpraktik secara oportunistik saja. Jadi tidak bisa dia keluarkan secara informasi keseluruhan terhadap pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan. Contohnya harga. Harga kalau dari pabriknya memang harga seperti itu ya, maka dokter akan mengatakan ya harga untuk obat akan mengikuti industri farmasi gitu ya. Dan dalam penawaran dan permintaan yang tadi dari sisi keluar masuk industri, dari sisi behavior atau perilaku pengambil profit. Nah, sekarang kita lihat dari sisi penawaran dan permintaan. Kita tahu pada persaingan sempurna beberapa konsumen dan produsen mereka berusaha untuk memaksimalkan utilitas dan keuntungan mereka. Karena mereka paham bahwa produsen tidak bisa mengambil keuntungan yang cukup besar, tapi dia mencari opportunity untuk bisa mengambil keuntungan sesuai dengan yang bisa mereka dapatkan. Dan konsumen tahu nih, kalau ini pasar persaingan sempurna, rata-rata produsen hanya price taker ya mereka hanya bisa mengikuti harga yang ada, harga pasar, maka mereka mengambil kepuasan dari sisi itu. Nah, banyaknya peserta atau pelayanan kesehatan di pasar persaingan sempurna itu menyebabkan produsen itu menjadi price taker. Contohnya, di salah satu rumah sakit dan rumah sakit A dan rumah sakit B. Nah, kalau mereka di wilayah tertentu sama-sama di satu kabupaten, mereka akan menjadi kalau kita bilang kompetitif. Tetapi mereka tidak bisa menentukan harga karena memang harganya seperti itu. Perbedaannya pun sangat sedikit. Karena apa? Karena memang sudah ini untuk memperlihatkan bahwa ini untuk social benefit ya. Dan untuk memaksimalkan utilitas si para konsumen biasanya mencari atau mengkonsumsi
barang atau jasa pada titik di mana manfaat pribadi marginal harus sama dengan harga. Tingkat kepuasan dari pribadi, penambahan kepuasan dari pribadi harus sama dengan harga. Contohnya dari satu rumah sakit A. Jika rumah sakit A dan B, mereka berdekatan. Dan di saat rumah sakit A dapat memberikan pelayanan yang cukup besar, lalu ruangannya cukup menarik, cukup nyaman, baunya pun tidak bau rumah sakit gitu ya, obat-obatan, tapi baunya juga malah bau yang roti, bau kopi, maka manfaat pribadi marginal dari konsumen itu akan sama dengan harganya. Oh, sesuai dong, aku bayar segini tapi dapat manfaatnya cukup sama dengan harganya, dan pelayanannya baik, semuanya informasi diberikan secara sempurna kepada konsumen ataupun pasien begitu. Nah, ini menjadi titik maksimal utilitas dari konsumen di mana manfaat pribadi marginal harus sama dengan harga. Lalu kita bahas tentang masuk dan keluarnya pasar layanan kesehatan. Di dalam pasar persaingan sempurna itu tidak ada hambatan. Jadi mereka bisa masuk dan bisa keluar seenaknya gitu ya. Nah, di dalam pelayanan kesehatan sebenarnya ada hambatan, yaitu kebijakan. Tetapi dikarenakan keuntungan itu yang bisa menciptakan insentif bagi perusahaan baru untuk memasuki industri, maka hambatan itu menjadi dinilai sangat rendah. Nah, kerugian ekonomi untuk menciptakan insentif bagi perusahaan bisa membuat perusahaan itu untuk meninggalkan industri. Biasanya dikarenakan adanya kompetisi antar obat-obatan gitu ya, perusahaan A, B, C memiliki obat-obatan yang sama, dan biasanya ada kerugian ekonomi, mungkin ada suatu kebijakan dari suatu industri tersebut, akhirnya menciptakan insentif si perusahaan itu, oke lah saya keluar dari industri pelayanan kesehatan. Dan ketika keuntungan normal secara jangka panjang ada dalam industri persaingan sempurna, maka perusahaan itu tidak memiliki insentif untuk masuk ataupun keluar dari industri layanan kesehatan. Sehingga masuknya perusahaan baru ini dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang lebih besar dalam menanggapi peluang keuntungan. Contohnya adalah perusahaan farmasi. Biasanya perusahaan farmasi ini keluar masuk cukup cepat ya keluar masuknya. Dan keluarnya perusahaan itu biasanya membantu menghilangkan kelebihan sumber daya dan produsen dari pasar. Sehingga itu bisa menciptakan efisiensi yang lebih besar pada pasar pelayanan kesehatan. Contohnya seperti tadi ya, perusahaan farmasi, jamu misalnya, jamu A, B, C dan seterusnya. Mereka masuk ke pasar tes ombak, kita bilang tes ombak, dan ternyata dalam 1 tahun kemudian tidak memiliki insentif yang cukup untuk mempertahankan keberadaannya di pasar kesehatan, maka dia akan ambil dari sisi insentif yang dia miliki, dia akan keluar dari pasar kesehatan, dan dari situlah kita mendapatkan efisiensi yang lebih besar untuk konsumen dan juga negara tersebut. Laba berfungsi sebagai mekanisme insentif yang paling penting dan biasanya menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien dalam jangka yang panjang. Dan ini biasanya terjadi hanya di pasar persaingan sempurna. Kalau pasar monopoli, oligopolistik dan sebagainya, mereka memiliki alokasi sumber daya efisiennya itu jangkanya bisa menengah maupun pendek, gitu ya. Nah, asumsi yang terakhir adalah ketidaksempurnaan informasi. Biasanya kegagalan pasar itu muncul saat perawatan kesehatan ada sesuatu hal yang ketidakpastian itu bisa terjadi. Misalnya kasus-kasus asuransi kesehatan pada beberapa tahun yang lalu di mana kebijakan ini belum disetting gitu ya. Awal-awal asuransi kesehatan BPJS. Biasanya kegagalan pasar pada orang mendaftar menjadi peserta BPJS menjadi muncul karena mereka merasa iya atau tidak sih ini ya. BPJS ini memberikan manfaat nggak sih, memberikan benefit nggak sih? Nah, kegagalan pasar muncul di situ karena orang tidak mengambil opportunity itu atau kesempatan itu.
Yang kedua, ketidakpastian. Biasanya ketidakpastian ini dikarenakan kegagalan dari efisiensi Pareto. Kegagalan dari efisiensi Pareto ini terjadi saat konsumen perlu mengetahui jumlah pelayanan kesehatan yang diminta dan penyedia pelayanan kesehatan perlu mengetahui pelayanan kesehatan apa yang akan ditawarkan. Jadi tidak ada match antara konsumen dengan produsen atau pelayanan kesehatan itu sendiri. Keinginan konsumen itu mungkin seperti ini, maka pelayanan kesehatan harapannya bisa memberikan seperti itu. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan. Apa sih yang perlu ditawarkan? Apakah kenyamanan? Tapi harganya mahal? Apakah itu yang dicari oleh konsumen? Nah, ini ketidakpastian match-nya ini yang kita sebut sebagai kegagalan dari efisiensi Pareto. Konsumen memiliki kepastian. Konsumen memiliki anggaran. Pasar berfungsi dengan baik, akan berfungsi dengan baik jika permintaan dan penawarannya itu sesuai atau seimbang. Sehingga pemanfaatan marginal dan biaya marginal pun bisa diseimbangkan jika konsumen memiliki kepastian, pelayanan kesehatan paham apa yang akan ditawarkan, anggaran ada sehingga permintaan dan penawaran itu bisa menghasilkan keseimbangan pada pasar kesehatan. Ya, itu adalah kuliah kali ini. Dikarenakan banyaknya kuliah hari ini, silahkan teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas yang lainnya. Terima kasih. Demikian adalah pembahasan layanan kesehatan dan ekonomi mikro. Semoga video pembelajaran ini bisa memberikan ilmu bermanfaat bagi mahasiswa di sini, dan kita tutup kuliah hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.